Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus semangat untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang merendah dan penuh ucapan syukur. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih mengedepankan diri sendiri daripada Engkau. Hari saat ini kami ingin belajar untuk melepaskan kesombongan kami dan membuka hati kami. Kami percaya di dalam hati yang rendah hati, Engkau telah menyiapkan berkat yang melimpah bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar renungan ini tidak hanya menjadi sekedar informasi dalam kata-kata, tetapi menjadi pendorong bagi kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita mengejar berkat, mengejar pemulihan atas hidup kita. Namun kita lupa bahwa kunci utamanya terletak pada sikap hati kita. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali bagaimana kerendahan hati dapat membuka pintu pemulihan yang sejati dan mengalirkan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita. Dan semua itu berasal dari Tuhan. Kiranya renungan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memiliki hati yang tulus, hati yang mau merendah di dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya dengan demikianlah kita dapat melihat kuasa ilahi dan juga kasih Tuhan itu bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, hidup di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan di zaman sekarang ini, kita ini seringkali dihadapkan pada berbagai macam godaan untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepandaian kita sendiri. Kita mengejar kesuksesan, mengejar pengakuan, mengejar ketenaran, dan mengejar status kita. Dan kita sering lupa menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu adalah berasal dari Tuhan. Dan semuanya ini, jika kita mementingkan ego kita, maka ego kita itu akan menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Keangkuhan, kesombongan, keegoisan kita bisa menjadi tumbuh subur di dalam hati kita dan membuat kita menjadi sulit untuk dapat menerima pemulihan dan juga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Namun Alkitab memberikan kita suatu janji yang luar biasa, suatu kunci yang dapat membuka pintu pemulihan, pintu berkat yang dari Tuhan melimpah atas hidup kita. Janji itu tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang menjadi landasan renungan kita saat ini. Mari kita baca sekali lagi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik
dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini bukan sekedar susunan kata-kata yang indah, melainkan sesungguhnya suatu peta jalan kehidupan yang sangat jelas dari Tuhan bagi semua umatnya. Ada 4 langkah yang sangat penting yang harus kita ambil untuk dapat mengalami pemulihan kehidupan kita, dan semuanya itu berasal dari satu hal, yaitu hati yang merendah. Yang pertama, merendahkan diri adalah fondasi dari segala pemulihan. Langkah pertama yang Tuhan minta dari kita adalah merendahkan diri. Kata ini mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi maknanya sungguh sangat mendalam. Merendahkan diri itu berarti mengakui bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu berarti melepaskan semua kebanggaan kita, melepaskan ego kita, dan kita mengakui bahwa kita ini sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dalam sebuah dunia modern yang mengajarkan kita untuk berbuat semau kita sendiri, berdiri tegak atas segala kekuatan kita sendiri, dan menjadi yang terbaik. Kerendahan hati ini seringkali dianggap suatu kelemahan bagi seseorang. Padahal justru sebaliknya, kerendahan hati adalah kekuatan yang sejati. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita ini membuka hati kita untuk menerima anugerah Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang penuh kekurangan, manusia yang berdosa, yang membutuhkan suatu pengampunan dan belas kasihan Tuhan setiap hari. Tanpa kerendahan hati, doa kita bisa menjadi doa-doa yang kosong. Pengakuan dosa kita menjadi hal yang sangat dangkal. Dan pencarian kita akan hadirat Tuhan hanya suatu ritual yang rutinitas. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, merasa bahwa kita ini sudah cukup baik, atau bahkan berpikir bahwa kita itu tidak membutuhkan campur tangan Tuhan? Kerendahan hati adalah kesediaan untuk menyingkirkan semua itu dan kita berkata dengan jujur pada Tuhan, Tuhan, aku ini butuh Engkau. Yang kedua, berdoa dan mencari wajah-Nya. Itu adalah suatu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Allah Bapa kita. Setelah kita merendahkan diri, langkah selanjutnya adalah berdoa, mencari wajah Tuhan. Ini bukan sekedar meminta-minta, tetapi tentang membangun suatu hubungan yang dekat dengan Allah Bapa kita. Doa adalah jembatan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Itu adalah saat di mana kita menuangkan seluruh isi hati kita dengan tulus, dengan jujur, berbagi suka, berbagi duka cita, dan kita mendengar suara Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu jauh melampaui sekedar semua ritual keagamaan atau doa-doa harian kita. Ini berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita. Ini berarti kita mendambakan hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita ini. Ketika kita mencari wajah Tuhan,
kita tidak hanya meminta berkat-berkat Tuhan, tetapi sungguhnya kita mencari pribadi yang memberi berkat itu. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, memahami akan kehendak Tuhan, dan berjalan bersama sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita. Apakah di zaman sekarang ini kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita? Apakah kita hanya mencari tangan Tuhan untuk hanya memberkati hidup kita saja? Mari kita renungkan dengan jujur. Apakah kita sudah meluangkan setiap hari waktu untuk bersekutu dengan intim dengan Tuhan? Atau apakah kita hanya datang kepada Tuhan saat kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan? Mencari wajah Tuhan adalah bukti dari hati kita yang mau merendahkan diri, yang tahu bahwa hanya di dalam hadirat Tuhanlah kita akan menemukan kepenuhan hidup yang sejati. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini berbicara tentang pertobatan yang sejati. Janji pemulihan dari Tuhan tidak datang tanpa syarat. Setelah kita merendahkan diri, setelah kita mencari hadirat Tuhan, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ini adalah langkah yang konkret tentang pertobatan yang sejati. Pertobatan itu bukan sekedar merasa menyesal atas dosa yang sudah kita lakukan, tetapi suatu tindakan yang sangat aktif untuk mau berbalik dari dosa itu sendiri dan berjalan menuju hadirat Tuhan. Dosa itu bisa berbentuk berbagai macam hal. Soal kebohongan kecil, soal gosip, soal iri hati, soal keserakahan, soal keangkuhan, atau bahkan dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Tuhan tidak hanya ingin mengampuni kita, tetapi Tuhan ingin mengubah hidup kita. Tuhan ingin kita meninggalkan jalan-jalan yang menyebabkan kita jauh dari hadirat Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat berarti kita menyerahkan setiap area kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jujur mengakui dalam hadirat Tuhan. Ini adalah proses yang mungkin tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi dengan anugerah Tuhan, itu semua mungkin bisa kita lakukan melalui pertolongan Roh Kudus. Mengapa langkah ini penting bagi kita, saudaraku? Karena dosa adalah suatu penghalang antara kita dengan hadirat Tuhan. Selama kita berpegang pada dosa, kita tidak bisa mengalami suatu pemulihan sepenuhnya, dan juga berkat-berkat Tuhan kita terima dengan penuh. Kerendahan hati ini akan membuka pintu untuk kita menerima suatu pengampunan, dan pertobatan kita adalah suatu tindakan yang nyata yang menunjukkan bahwa kita benar-benar merindukan hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, berkat pemulihan, buah dari hati yang merendah. Itu adalah berkat pemulihan. Ketika kita memenuhi 3 langkah ini, merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan berbalik pada jalan yang jahat, maka Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa. Janji ini adalah puncak perjalanan kita. Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, tetapi Tuhan juga mengampuni dosa kita, membersihkan kita dari setiap kesalahan. Lebih dari itu,
Tuhan menjanjikan pemulihan dan juga berkat-berkat-Nya. Kata pemulihan di sini memiliki arti yang sangat luas. Ini bisa berarti pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, pemulihan terjadi dalam keluarga kita, pemulihan dalam pekerjaan kita, pemulihan dalam kesehatan kita, bahkan pemulihan di bidang spiritual kita. Tuhan tidak hanya peduli pada kita secara individu, tetapi juga secara komunitas. Ketika umatnya merendahkan diri, mencari Tuhan dan mau bertobat, pemulihan itu juga datang dalam negeri mereka. Negeri ini bisa berbicara tentang keluarga kita, tentang gereja kita, dan juga tentang bangsa kita. Berkat yang melimpah ini adalah buah dari hati yang merendah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini adalah suatu panggilan untuk kita kembali kepada hal-hal yang sangat mendasar. Kita tidak perlu mencari cara-cara yang rumit untuk mendapatkan berkat Tuhan dan juga pemulihan dari Tuhan. Kunci utamanya adalah hati yang merendah. Apakah hari ini kita bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita bersedia menyingkirkan semua ego dan kebanggaan kita dan kita mengakui bahwa kita ini sesungguhnya membutuhkan Tuhan? Jika jawaban Anda adalah ya, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari setiap dosa. Percayalah, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni, dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Berkat yang melimpah akan mengalir dalam hidup kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas pada kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami menjadi sombong dan mengandalkan kekuatan kami sendiri, melupakan bahwa segala sesuatu berasal dari Engkau. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh merendahkan diri. Biarlah hati kami yang hancur karena kesombongan, kini Engkau pulihkan dengan anugerah-Mu. Kami percaya saat kami dengan tulus merendahkan hati, Engkau akan membuka pintu berkat yang melimpah, tidak hanya bagi kami pribadi, tetapi juga bagi keluarga kami, bahkan bagi negeri kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dan pulihkanlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, soal studi, soal keluarga, soal anak, soal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua.
Berkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.